Biar Bapak Ibu paham dulu ya, sejarahnya hipnosis seperti apa. Sebenarnya kalau kita bicara soal sejarah ini akan panjang banget ya yang dibahas. Tapi saya akan mengambil intisari dari kata hipnosis itu sendiri. Bicara soal kata hipnosis itu sendiri, Bapak Ibu, itu adalah sebuah kata ya, sebuah kata yang diungkapkan oleh seseorang namanya James Braid. Bisa dikatakan hipnosis itu adalah sebuah istilah yang diterbitkan itu dalam bukunya ya, dan ini buku seperti jurnal ya. Jurnal ini bicara soal tentang bagaimana orang melihat ada yang namanya animal magnetis ya. Mungkin Bapak Ibu baru pertama kali dengar, udahlah skip aja, pusing nanti jelasinnya. Intinya animal magnetis itu kemampuan bagaimana kita melakukan kemampuan mesmer, yaitu adalah seperti ada energi di dalamnya ya. Dia belajar langsung dengan Franz Anton Mesmer saat itu yang pentolan ataupun yang mempopulerkan animal magnetis ini, lalu dia mengkaitkan dengan tidur saraf. Tidur saraf ini, dan disinilah dia mulai menerbitkan sebuah istilah bahwa hipnosis itu adalah tidur saraf. Oke? Nah, pertanyaannya adalah hipnosis itu dia mengambil dari sebuah istilah. Saat itu ada namanya dewa hipnos, kalau Bapak Ibu pernah dengar itu di Yunani itu ada namanya dewa hipnos, itu dewa tidur, ya dewa mimpi. Jadi konon katanya kalau Anda punya masalah, Anda datang aja ke kuilnya, lalu Anda tidur dan nanti masalah Anda akan dijawab lewat mimpi. Jadi kalau misalnya Anda bingung, waduh jodoh saya siapa? Ini nanti saya kira-kira punya istri berapa? Anda tidur aja di kuil itu, katanya nanti ketika tidur, nanti akan diberitahu tuh sama dewa hipnosnya, jawaban-jawabannya. Nanti ketika bangun, Anda jadi tahu apa yang harus Anda lakukan. Kalau misalnya Anda sakit, Anda tidur aja di situ, katanya pada saat tidur Anda akan disembuhkan, dibangun-bangun sehat. Nah itu katanya gitu ya. Kalau nggak percaya coba sendiri. Kalau sehat, alhamdulillah. Kalau nggak sehat ya alhamdulillah juga ya. Oke. Nah, hipnos artinya dewa tidur. Oke, dan ini keren banget ya. Kata tidur itu sangat populer hingga saat ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya bicara soal hipnos, pasti dalam apa ya, dalam pikiran Bapak Ibu bicara soal menidurkan orang lain. Pertanyaannya, "Kos, saya nggak berhasil mentidurkan orang lain." Nah, kata tidur ini menjadi menjadi sebuah kata yang apa ya, yang sangat vital ya, sangat penting banget ketika belajar hipnosis. Pertanyaannya, itu benar nggak kata tidur itu ya? Bapak Ibu, James Braid sendiri yang mempopulerkan istilah hipnosis. Nah, tahun 1847 Bapak Ibu, dia merevisi istilah hipnosisnya sendiri. Coach, kenapa sih harus direvisi? Jadi ceritanya seperti ini, sesingkatnya aja ya. Saat itu dia melihat bahwa sugesti-sugesti itu awalnya berhasil ketika seseorang itu dalam keadaan tidur saraf. Tidur saraf itu yang kita pahami dengan tidur rileks ya. Tidur rileks, tidur seperti tidak sadarkan diri, intinya tidur lah ya. Ketika seorang tidur, tanda kutip ya, sugesti diberikan, maka sugesti itu berjalan. Ada sugesti katalepsi, badan jadi kaku, tangan jadi kaku, ada sugesti anestesi, jadi badan jadi mati rasa, kurang rasa sakit ya, atau lupa ya, amnesia ya, lupa-lupa angka, lupa-lupa semuanya ya. Nah, itu bisa dilakukan ketika tidur ya, tidur saraf tahun 1843. 4 tahun berikutnya dia melihat, dia mempraktekkan, ternyata tanpa tidur, sugesti ini bisa berhasil juga Bapak Ibu. Jadi nggak perlu tidur orangnya, cukup melek matanya, diberikan sugesti, dan ternyata hasilnya bisa berhasil. Bisa berhasil artinya sama persis bagusnya dengan dia tutup mata. Dari sini dia melihat bahwa hipnosis itu poin pentingnya bukan tutup mata, buka mata Bapak Ibu. James Braid sendiri mengemukakan bahwa poin utama hipnosis itu bukanlah tidur, bukanlah tutup mata, bukanlah terpejam, tetapi fokus. Sekali lagi, fokus. Jadi dia merevisi bahasanya hipnosis itu menjadi mono idea. Mono itu artinya satu. Idea itu artinya satu hal, satu fokus, satu 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 hal yang dipikirkan terus-menerus. Nah, jadi kalau orang terlarut dalam satu hal, terfokus kepada satu hal, itu sudah kondisi hipnosis Bapak Ibu. Jadi 1847 cukup 4 tahun sebenarnya dia meralat kata hipnosis. Pertanyaannya, Bapak Ibu pernah dengar mono idea nggak? Coba saya tanya, siapa di sini yang pernah dengar mono idea? Ya, yang sudah belajar hipnosis harusnya pernah gitu ya. Adakah yang Bapak Ibu di sini yang sudah pernah dengar mono idea? Boleh tulis di kolom chat.
Ah, baru dengar ya. Kenapa nggak semua trainer juga ngerti istilah ini, mono idea ini, ya. Dan ini kenapa penting Bapak Ibu saya jelaskan, biar Bapak Ibu bisa memahami sebenarnya konsep utama di hipnosis itu seperti apa. Nah, ketika bicara soal mono idea, ya, satu fokus, jadi poin utama Anda bisa membuat hipnosis adalah ketika Anda mampu membuat seseorang terlarut pada satu hal. Contoh, misalnya Anda ketika di kantor, kerja itu fokusnya fokus banget, sampai handphone bunyi Anda dengar tapi Anda abaikan. Ada yang manggil-manggil, Anda mungkin dengar tapi Anda abaikan. Harusnya jam makan siang, Anda lupa makan siang, nggak terasa sudah sore aja, lupa lapar. Artinya apa? Anda sedang terhipnosis dengan pekerjaan Anda. Contoh lain, Anda nonton bioskop, kita semua sepakat bioskop itu bohong-bohongan. Tapi ada orang yang sangat terfokus, terlarut dalam film itu, jadi ketika film itu sedih, dia ikutan nangis, padahal kita tahu itu bohongan semua, ya. Artinya dia terlarut dalam film itu. Kalau misalnya Anda nonton film di Indosiar nih misalnya ya, yang drama-drama yang nggak jelas, Anda emosi sendiri tuh, kayaknya lebay banget. Kenapa Anda marah? Karena Anda tuh terlarut dalam film itu. Ujung-ujungnya apa? Sebenarnya Anda sedang dihipnosis oleh Indosiar itu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya mono idea ini justru lebih apa ya, menaturalkan ataupun membuat hipnosis ini menjadi lebih lebih natural, lebih ilmiah, lebih alamiah gitu. Makanya dia sebenarnya merevisi mono idea, cuman penyakitnya Bapak Ibu, mono idea itu tidak komersil. Jadi per hari ini, per detik ini, mono idea itu dikit yang tahu, dikit yang ngerti. Sedangkan hipnosis itu terlanjur populer ke seluruh Indonesia dan populernya itu membuat hipnosis itu terus berkembang ya. Jadi orang kalau belajar hipnosis, taunya belajar hipnosis bukan belajar mono idea ya. Ini bicara soal pengertian hipnosis sendiri ya. Dan ini tahun 1843 Bapak Ibu. Artinya apa? Ini sudah lama sekali, oke?